Yang sudah bergabung silahkan dibuka ya kameranya. Oh, udah selesai rupanya. Baik, kita mulai ya anak-anak ustazah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, jadi anak-anak ustazah, hari ini kita lanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya ya, kita bahas dulu materi minggu lalu sebentar. Minggu lalu materinya tentang apa anak-anak ustazah? Masih ingat nggak? Kita baca ini kan minggu lalu. Nih. Iya, Zah. Terus sampai sini aja. Terus nulis struktur teks negosiasi, Zah. Struktur. Oh iya betul. Ya, jadi untuk struktur apa aja nak struktur pada teks negosiasi? Ada 4, Zah. Ya, Negosiasi, pengajuan tawaran dan persetujuan. ya terus. Loh, terus apa lagi? Udah itu aja? Iya, nggak dengar saya. Pengajuan, penawaran, lalu Persetujuan. iya, dah. Oke, jadi sekarang kita belajar ini ya, menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Jadi sangat penting untuk kita ketahui ya, apa saja unsur-unsur yang terdapat pada surat penawaran. Tidak hanya di surat penawaran, tetapi juga kalau misalnya kita memenuhi surat apapun, kita harus memperhatikan unsur-unsur ya, unsur-unsur pada yang terdapat pada surat. Yang pertama, ada kop surat ya. Biasanya kop surat itu kan berada paling atas kan anak-anak ustazah ya, karena kan namanya juga kop surat. Kop surat itu sama dengan Surat. kepala surat ya. Jadi biasanya ada nama lembaganya, instansinya, alamatnya, emailnya, serta logo lembaganya. Ya kan kalian sering lah dapat surat dari Ulun Nuha kan. Pernah lihat pernah lihat kop surat? Pernah? Pernah, Zah. Pernah lah. Pernah, Zah. Oh, kok ini? Jadi itulah apa namanya, kop surat itu yang berada paling atas nama lembaganya. Ini contohnya ya. Ustazah, Ya? ada video, Zah. Apa? Apa? Puisi. Gak denger apa? Puisi, Zah. Resi. Puisi, Zah.
Kayak mana, kayak mana? Minta permisi dulu. Oh, Konita permisi. Ya, boleh. Kemana? Kemana si Konita? Ada yang datang ke rumah. Oh ya 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 ya. Buka lah, buka buka. Silahkan. Nah ini kita mau belajar tentang surat ini, penawaran ini. Karena nanti akan ada tugas kan tentang itu. Mana lah? Nah ini. Ini Lazizan Ice Cream and Bakery. Ini termasuk apa Nan Ustazah namanya tadi? Kop surat. Iya, kop surat ya. Inilah kop surat. Terus ada nomor, hal apa yang mau kita sampaikan gitu loh. Lampiran. Nah, lalu kalau yang terhormat ini apa nih? Salam Alamat. alamat. Iya, salam salam pembuka. Nah, lalu nih, lalu juga ada isi, kan gitu kan? Gitu-gitu aja nyapa surat tuh. Nah, jadi perlulah untuk kita ketahui sama-sama ya. Itu saya tadi mau menunjukkan kopnya aja. Itulah contoh kop. Oke. Lalu setelah kop ada nomor surat, ada lampiran, ada inti atau perial surat tersebut, ada tanggal surat ya. Tanggal surat tuh harus diletakkan di pojok ya. Maksudnya maaf di posisi kanan sejajar dengan nomor surat. Alamat penerima surat, salam pembuka ya kan, diakhiri dengan penggunaan tanda baca koma. Tubuh surat yang terdiri atas bagian pembuka, isi atau maksud surat. Lalu ada salam penutup surat. Nah, tapi juga kita harus memperhatikan kaidah apanya ya, ejaannya seperti apa ya. Misalnya kayak salam pembuka ini, akhiri dengan menggunakan tanda koma. Misalnya dengan hormat, koma. Kan gitu kan? Jadi anak-anak ustazah nanti kalian buat balasan surat ya di kertas HPS. Nah, jadi apa yang mau surat mana yang mau dibales adalah surat Lazizan Ice Cream and Bakery. Kalian harus bales surat ini ya. Jadi tugas ini Ustazah kasih waktu 2 hari ya. Paling lama kumpulkannya di hari ini hari apa? Jumat pagi ya. Paling lama ya anak-anak Ustazah ya. Ya, Jumat pagi. Jadi kalian bales ini surat penawaran ini kan ini ada tawaran produk spesial. Jadi kalian harus memesan surat balasannya seperti ini ya sistematikanya. Lalu kalian buat terserah kalian buat nih ceceknya kalian misalnya mau menawarkan harga kue tar yang dari harga 200.000 mau kalian tawar jadi 150.000. Ini ecek-eceknya si penawar ini udah kasih apa namanya ya, udah kasih kertas ini ya, kertas menu ya ecek-eceknya ya, paham nggak kalian? Ecek-eceknya si si apa namanya pengirim surat ini sudah memberikan lampiran, harga dan nama-nama menu yang ada di apanya tokonya. Jadi kalian kayaknya pilih aja dan kalian mau buat sendiri. Contohnya kalian mau pesan es krim coklat ya, misalnya 2 kilo dengan harga 100.000, kalian tawar jadi berapa gitu, tapi dengan bahasa yang formal. Lalu juga pesan kue-kuenya, bakerynya kan ada es krim and bakery, bakerynya kalian pesan yang misalnya roti abon, itu terserah kalian. Intinya kalian di situ menawarkan kalian di situ apa namanya memberikan pengajuan ya. Kalian meminta harga misalnya dari harga satu patchnya 10.000, karena kalian mau beli 100 porsi dikurangilah jadi 5.000. Kira-kira bisa seperti itu balasin suratnya. Apa itu man ana, aduh. Coba bisa nggak anak ustazah kira-kira kalau saya suruh buat seperti itu? Contohnya gimana? Nah, gini contohnya ya. Pernah buat surat? Surat sakit ya?
Surat izin itu beda ya, itu kayak mana ya, itu terlalu sederhana. Jadi anak-anak ustazah, kalian mengirimkan ini kan yang kenapa ini pakai kop surat? Karena yang mengirim ini adalah toko yang sudah ternama atau suatu ya itulah toko yang sudah ternama yang sudah ada labelnya seperti itu. Tapi kalau kita orang biasa, perlu nggak kita pakai kop surat? Enggak lah, tapi kalau ulu nuha ya lah ulu nuha ya. Nah sekarang ini kan istilahnya kalian mau buat acara nih, ya acara arisan misalnya, paham ya? Jadi kalian membuat acara arisan terus kalian mau bales lah surat penawaran produk spesial ini pas kali kalian sedang mengadakan ecek-eceknya itulah tadi entah wedding organizer ya, seperti itu. Oh enggak, di sini udah dibuatnya ya, yang terhormat marhaban wedding organizer. Berarti anak-anak ustazah di sini kalian adalah sebagai pihak wedding apa nih bacanya organizer ya. Paham gak anak ustazah? Kalian berarti pihak si weddingnya ini. Ya, orang yang mengapa-ngapakan pesta itu loh, nah acara pesta, tahu kan? Yang untuk pesan teratak bisa, mau ngapain cateringnya. Nah jadi si wedding organizer ini untuk mempermudah urusannya dia mau memesan ya produk spesial dari si Lazizan. Berarti karena dia wedding organizer ya bukan orang pribadi, kalian harus membuat logo. Contoh, kalian buat juga alamatnya. Alamatnya di mana si wedding organizer ini? Iya, ini alamatnya udah ada. Jadi kalian buat Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Di logo Ustazah kasih tahu ya, ini kan Lazidan. Kalian ganti jadi apa? Apa nama wedding organizer kalian? Contohnya Ustazah mau butterfly wedding organizer, misalnya Lina wedding organizer, contohnya ya kan? Cocok gitu kan? Nah, kalian terserah loh mau apa. Kalian buat nama kalian, mau kalian buat nama-nama yang unik-unik boleh, gitu kan? Ya kan misalnya Berlian Wedding Organizer, terserah kalian lah nama-nama apa kalian buatkan, tapi yang nyambung lah pula kan gitu. Kalau Lazizan ini lah nyambung karena kan dia kayak berkaitan dengan makanan memang kan, lezat kayak gitu. Lalu logonya jangan kalian buat gambar ini. Ini logonya untuk makanan. Berarti kalau wedding identik dengan apa logonya? Apa Mi? Dengan ya memang pernikahan loh. Masa terataknya kalian gambar kan nggak mungkin. Maksudnya gini lah. Iya bunga. Contoh logo itu banyak anak-anak ustazah. Angsa, amplop pun boleh karena kan pernikahan berkaitan dengan duit. Enggak loh, maksudnya gini loh. Maksudnya janganlah, enggak. Amplop, enggak ya kan? Jadi canda loh. Jadi anak-anak ustazah logonya itu bisa berupa apa tadi yang tadi kalian bilang? Bunga. Iya betul. Terus apa lagi? Apalagi anak-anak ustazah? Cincin betul, cincin dua itu loh ya kan, kalian gambar lah cantik, tapi jangan kalian hayalkan, masih jauh lagi kalian masih sekolah ya. Udah itu selain cincin angsa bisa melambangkan itulah ya kan, apa baru apa lagi ya, banyak lah, anting, sepatu bisa juga loh anak-anak ustazah, bisa kan. Pokoknya wedding organizer itu berkaitan dengan itulah barang-barang yang kita gunakan ketika wedding. Logonya buat seperti itu nak. Jadi buatlah gambar bunga tadi cocok ya. Terus dulu ustazah waktu kelas 10 dulu yang ini negosiasi ada yang gambar, iya cincin ada, anting ada, sepatu ada. Terus ada juga yang gambar apa ya? Mahkota ya kan, Gambar hati Ustazah. gambar hati udah pasti ada punya hati ya kan, udah biasa itu gambar hati ya kan. Gambar mahkota, tahu kan gambar mahkota kayak mana kan?
Iya, terus tuh gambar jas, terus gambar kalung, logonya ada kan? Kalung. Atau bisa kalian campur boleh loh, ada kalungnya, ada cincinnya, ada sepatunya gitu. Jadi kalian buat logonya seperti ini ya anak-anak ustazah ya. Di ada kali apa? Pensil warna kalian ada? Al- Ada kan? Nanti kalian pakai pensil celak pula. Pakai pensil warna kalau bisa ya buat logonya ya, Nana Ustazah. Jadi boleh nanti inspirasi logonya terserah nak, bebas mau gambar apa aja secantik mungkin biar nilai cantik ya. Lalu di sini tadi itulah tadi ya, butterfly misalnya butterfly wedding organizer ya. Kita buat terserah kalian mau bentuk tulisannya seperti apa, yang pasti besar kalau di kop surat. Lalu dibuat jalan, gantilah ini anak-anak ustazah, ini kan jalan yang punya si Lazidan, berarti jalannya ini ya, jalan Kartini. iya, Kota Batu Jawa Timur. Lalu dibuat websitenya www.butterfly ya kan weddingorganizer.com misalnya seperti itu. Emailnya iya iya suka hati, kita main-main aja loh, asik-asik aja, tapi kita bermain tapi pakai sistematika gitu, dia kita belajar sambil main aja, karang-karang aja. Lalu emailnya apa? Lazidan itu nama apanya sih? Lo nama tokonya lah, masa nama orangnya. Lazidan ini nama toko, Lazizan Ice Cream and Bakery. Kan kalau di kop dibuat kayak misalnya kita SMP Islam Ulunuha, kan dibuat di kopnya itu ada namanya. Jadi ini nama lembaganya, tokonya Nana Ustazah. Paham ya? Paham? Nah, emailnya emailnya berarti kalau ustazah butterfly dot kan weddingorganizer@gmail.com, terserah ustazah ya. Lalu nomornya ini CC aja, buat aja tahap apa kalian buat sini, tapi tetap tahunnya tetap 2015. Nah, tapi untuk tanggal surat jangan tanggal 5 Maret. Ece-eceknya kan kita berpikir dulu, berarti setelah tanggal 5 Maret, seminggu tanggal 5 Maret itu berapa? Misalnya tanggal 10 atau tanggal 12 Maret. Maret. Ya, kita balas suratnya. Lalu halnya, kalau ini penawaran produk spesial, berarti halnya kitanya, si weddingnya itu apa? Tujuan kita adalah pengajuan atau apa ya? Pemesanan produk spesial ya. Ini kan penawaran, berarti kalau kita apa? Pemesanan produk spesial. Iya. Ya, jadi nanti diganti nih ya pemesanan ya. Kalau misalnya pakai ketik komputer boleh sih. Ah, enak kali, kami nggak ada ketik komputer dulu, ditulis sendiri lah, pakai APS gitu, enak kali lah. Kalau di ini kan nak, kalau di komputer kan kan tinggal pilih size-nya berapa, pakai Word ininya lagi, enak lah, gampang. Ustazah mau tak pakai tangan kalian sendiri, Ada pensil warna gimana guys? pensil celak lah, kok ada. Ya udah nggak apa-apa, ya udahlah, apa adanya aja pun jadi. Pokoknya kalau bisa pakai pinjam-pinjam aja sama adiknya, ada kan adiknya kan? Ada. Dikit aja nya, ustazah mau kayak mana ustazah nunjukkan sama kalian ya. Udah kemana pun cantik-cantik kali punya orang itu dulu, waktu anak ke 10 dulu ya. Dibuatnya logonya, ini latar belakangnya dibuatnya warna biru, entah kayak mana pandai orang tuh buat kayak gitu, nggak paham ustazah. Lalu yang terhormat di sini berarti yang terhormatnya ganti, masa nggak tahu kalian kan? Iya, Lazizan Es Krim and Bakery, baru jalannya ganti. Udah kan udah tahu kalian jalannya ya, di kop ini. Barulah masuk dengan hormat. Nah, ini kalian yang buat sendiri nak, pandai-pandai. Boleh kalian lihat dari sini dikit. Ya. Apa nak? Iya, tapi harus baku ya nak. Jadi disinilah kalian mengungkapkan memesan apa. Contohnya kayak ustazah kan. Eh, eh, kan kita melihat informasi tadi dari surat penawaran, jadi kita buatlah apa namanya, informasi tersebut berdasarkan surat penawaran yang dikirimkan oleh Lazidan Es Krim and Bakery. Maka pihak butterfly misalnya wedding organizer ya kan, apa namanya,
apa namanya tuh, memesan beberapa produk spesial dari toko Lazi dan Es Krim and Bakery, misalnya seperti itu. Baru kalian rincikan, ya. Nah, kami dari pihak wedding, ya kan, akan memesan ini apa. Tapi, ya, kami ingin mengajukan terkait pengurangan harga atau apa namanya, agar harga bisa berkurang. Contohnya itu, adapun rincian pesanan kami adalah misalnya kue tart 3 tingkat misalnya 550.000, ya kan. Baru apalagi roti abon sekian, es krim vanila sekian. Baru kalian buat pengajuan kalian, tawarkan, ya. Kami dari pihak wedding ingin meminta apa namanya, pengurangan harga, yaitu misalnya kue tart 3 tingkat dengan harga apa, dengan pengurangan harga sekian, seperti itu. Lalu kue abon dari harga 100.000 menjadi kue abon dari harga 10.000 per piece menjadi 5.000. Bisa buat kayak gitu anak-anak ustazah. Kalau tidak ada penawarannya, boleh Zah? Apa? Tidak ada pengurangan diskon. Iya, bisa. Itu bebas-bebas aja. Misalnya untuk kue tarnya langsung kalian bilang pun boleh. Nggak usah banyak basa-basi, boleh. Tapi intinya di situ kalian melakukan penawaran atau pengajuan pengurangan harga, pengajuan negosiasi itu tadi, nak, ya. Kalian buatlah supaya dia terpengaruh kayak mana, ya kan? Adapun kami melakukan ingin mengajukan pengurangan harga ini adalah karena produk yang kami ambil itu adalah produk yang memang apa ya namanya ya, dengan kuantitas yang banyak. Dan misalnya seperti itu, apalah kalian buat alasannya supaya si pihak Lazidan itu menyetujui, gitu ya. Jadi kalian buat dulu berdasarkan informasi dari surat apa tadi, Lazidan Es Krim and Bakery, ya kan, kami dari pihak wedding organizer bla 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 bla, kalian buatlah kayak gitu kan. Jadi baru kalian buat gini, dalam rangka, boleh pakai ini juga dalam rangka, ya kan, untuk memperingati hari apa gitu, atau dalam rangka melaksanakan, atau misalnya itulah wedding hari pernikahan yang dilaksanakan tanggal sekian, maka kami dari pihak wedding ingin memesan beberapa produk spesial dari Lazidan Es Krim and Bakery. Seperti itu anak-anak ustazah, jangan usah kasih tahu semua ya. Maksudnya kalian sendirilah cari-cari, boleh informasi, contoh-contoh surat boleh. Sampai di sini paham anak-anak ustazah buat suratnya, balasannya. Jadi boleh kalian buat perkenalan toko kalian pun boleh. Maksudnya buat perkenalan perusahaan kalian boleh. Contohnya Butterfly Wedding Organizer adalah sebuah perusahaan apa gitu, perusahaan apa namanya itu ya, perusahaan apa tuh kalau wedding organizer, organisasi pernikahan kan. Iya. Acara yang menyediakan misalnya apa seperti itu boleh, atau boleh kalian buat langsung berdasarkan informasi atau dari surat penawaran pihak Lazidan Es Krim, kami bla 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 gitu. Baru buat keinginan kalian membeli produk apa aja, ya. Kalau ustazah itu tadi lah, biasanya kan kalau namanya es krim ada vanila, kalian ini aja membayangkan aja kalau ustazah maunya nanti es krimnya tiga rasa, yaitu vanila, strawberry, coklat. Baru ustazah mau bolunya itu 3 tingkat yang mau ustazah beli, yang memang untuk wedding lah. Lalu kue-kue basah bisa gitu kan anak-anak ustazah kan, kue basah seperti apa. Jadi kalian pikirkan gitu, roti-rotian. Baru kalian lakukan penawaran. Kan dia buatnya gini kan, jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Ada kalian lihat brosurnya di buku? Nggak ada kan? Ada? Ada kalian lihat brosur? Nggak ada lah. Jadi ini kita buat sendiri aja. Cecetnya memang udah ada sama kita brosurnya, ya. Tuh, jadi di sini buatlah penutupnya apa. Terserah, itu kata-kata kalian lah. Lalu hormat kami. Buatlah nama
perusahaan kalian. Nah, inilah dia tugasnya. Nih. Bersiaplah untuk melengkapi surat penawaran produk di atas dengan surat pemesanan. Berperanlah sebagai sekretaris sebuah wedding. Nah, jadi di sini udah dikasih taunya, Nak. Kita di sini berperannya sebagai sekretaris sebuah wedding organizer. Berarti nanti di sini tanda tangannya adalah di sini buat apa? Sekretaris wedding organizer. Apa? Apa Zahara? Iya, sekretaris. Ini kan dari marketingnya. Kalau kalian itu berperan sebagai sekretarisnya, nah. Jadi kalian betul-betul kayak punya toko wedding. Nggak apa-apa lah, mana tahu tercapai suatu saat nanti ya kan. Udah bisa kalian buat surat untuk apa? Untuk ini kalian, apa namanya? Konsumen kalian. Jadi, ini bagus sekali kalian untuk ketahui supaya kalau kalian punya perusahaan besar, amin bilang, ya kan? Amin. Mana tahu gak hanya wedding organizer, kalian mau jual susu kurma, kan bisa aja kan? Susu kurma, mau jual madu tapi perusahaannya udah besar gitu kan. Atau kalian mau buat dimsum kebab ya kan dengan perusahaan besar, bisa sekali. Kalian harus menguasai teknik marketing seperti inilah biar tahu lah kalian kan cara membujuk pelanggan kayak mana kan gitu. Atau nanti suatu saat nanti kalian nikah ya kan, mana tahu ya kan gitu. Bisa kalian ajukan kayak gitu, negosiasi. Jadi inilah dia ya, anak-anak ustazah berperan sebagai sekretarisnya. Oke, sampai di sini paham? Yalah udah saya kasih tahu semuanya, dari alamatnya, dari ininya, tinggal kalian buat. Tapi kalau ini nggak ustazah kasih tahu lah, ini nilainya 100 kalau udah bagus sekali. Masa ustazah kasih tahu juga kata-katanya ya kan? Jadi ada pertanyaan sampai di sini anak-anak ustazah? Gampang ya nih buatnya. Buatnya di kertas HPS, tahu kan kertas HPS kan? Tahu. Nanti nggak tahu udah nggak sekolah ya kan? Nggak tahu nanti kalian beli pula kertas double folio kan lain itu. Soalnya ada yang kayak gitu, disuruh kertas HPS double folio tepat ini apa di buku kakaknya diambilnya biar nggak keluar ya kan dana. Mana tahu kayak gitu loh. Jadi buatnya di HPS, terus logonya itu nak dibuat ini ya nak garis gini loh. Kayak mana bilangnya ya kan? Biar rapi, dibuat garis pakai roll, tahu kan? Kayak gitu. Tahu anak-anak ustazah biar rapi. Dah. Oke. Apa? Beda lah. Ini jangan dipakai logonya. Kalian kan si weddingnya, suka hati kalian gambar apa logonya. Tapi jangan gambar kue ya. Karena kan kalian wedding. Boleh gambar jas, gambar pakaian pengantin boleh loh. Tahu kan? Pandai kan gambar pakaian pengantin kan? Ya. Iya, baju kembang. Ih, cantik aja lah itu pokoknya. Pokoknya kalian harus pandai lah ini. Masa nggak bisa buat logonya tuh cantik-cantik. Buat anting boleh, buat sepatu boleh. Pokoknya logonya itu yang melambangkan perusahaan wedding tersebut. Tapi jangan kue ya. Alat makeup juga boleh. Terserah. Ya. Ada lagi pertanyaan anak-anak ustazah? Harga produk juga di apa ya? Ya. Ditulis juga ya. Oh jelas lah, misalnya kue tar titik 2 berapa gitu, itu rinciannya. Adapun pemesanan kami untuk acara wedding ini adalah sebagai berikut. Kalian buat dulu sampai berapa menu baru kalian menawar, ya, gitu. Tawarnya di bawahnya setelah rincian itu. Tapi buat sendiri aja lah, nah maksudnya buat semudah apa ya maksudnya ya. Sebebas kalian lah kayak mana, tapi tetap berdasarkan sistematika yang benar. Oke anak-anak ustazah, bisa dipahami? Aku pandai kumpul. 2 hari lagi masih lama ya. Jam berapa, Zah? Jumat, memang harus detail sama kalian ya kan. Jumat, ini hari Rabu, berarti Jumat siang ya nak terakhir ya, jam 12. Jumat siang jam
12. Tolong ya dilengkapi latihannya biar bagus nilainya. Oke, dibuat-buat asik-asik aja nih balas suratnya. Udah, anak ustazah nggak ada pertanyaan lagi. Pas. Biar kita tutup ya. Oke, anak-anak ustazah. Udah paham lah itu membuatnya ya. Cantik-cantik anak ustazah ya. Masya Allah. Seger-seger mukanya sejak corona ini. Tengok dulu. Ayolah dibuka dulu kameranya. Oke. Jadi waktunya udah selesai. Ustazah cukupkan untuk materi hari ini. Sampai di sini dulu anak-anak ustazah. Ya, semoga anak-anak ustazah tetap semangat. Apa, Kak? Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak ustazah. Doa kafaratul majlis. Subhana Baik, sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Kak.